Teman-teman, punten ya, lagi ada kendala nih. Gimana kalau kita ngobrol ringan-ringan dulu nih? Ini yang ikut 27 orang dari mana aja ya kalau boleh tahu? Ada yang dari Kalimantan kah, Sumatera, Bali? Kenalan-kenalan yuk. Wah, Jatim. Halo. Halo, halo Jatim. Jatim di kota mananya nih? Wah, Samarinda. BTW saya juga dari Samarinda loh. Halo Kak Vianus. Halo Kak Julius dari Depok. Wow, anak Depok. Anak Depok. Dari Bali. Wow, jauh juga ya. Berarti di Bali udah jam 8 dong ya di sana. Wah, Madiun, halo. Jakarta, Cirebon, dari Singapura, Asia, dari Bandung. Oke, 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 oke. Gak ada yang dari Sumatera nih, atau Sulawesi nih. Halo, selamat malam Bang Aje. Halo, halo Bang. Halo ya, Halo, selamat malam teman-teman. malam Bang. Nah, dipersilakan untuk Bang Maje. Jika ingin dimulai langsung share screen aja ya Bang. Dan buat teman-teman, kalau mau tanya, silakan langsung tanya di chat kita, via chat Zoom. Oke, wait ya. Saya share screen dulu. Ini saya nggak bisa share screen. Halo? Ini saya mau share screen, nggak bisa, di disable. Oke Bang, sebentar. Silakan Bang. Oke. Oke, sudah kelihatan belum teman-teman tampilannya? Screen-nya udah kelihatan belum? Sudah Bang. Oke, sudah ya. Oke, suara aman ya? Sudah terdengar ya suara saya ya? Aman. Oke, baik. Oke, kita langsung mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ini saya lihat kayaknya ada yang dari luar kota juga ya, dan dari Makassar, Bali, bahkan ada yang di luar negeri. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Arif Julianto, bisa dipanggil Maje aja. Boleh Maje, Kak Maje, Bang Maje, terserah bebas. Saya di sini akan sharing tentang gimana sih cara baca tren, menganalisa tren, dan lain-lain. Nah, di sini nanti kita akan lebih banyak praktek simulasi seperti itu.
Nah, nanti teman-teman bisa lihatin saya mensimulasikan cara tarik garisnya dan lain-lain. Lalu di sini saya juga akan nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, bisa aja nanti di chat, ditanya, nanti di sesi akhir kita jawab. Sebelumnya ini sampai jam berapa ya? Biar nanti saya bisa atur waktunya. Halo? Halo? Kalau sejam cukup nggak, Bang? Oh, Kira-kira. oke. Baik. Oke. Oke, teman-teman. Jadi gini, kita akan bahas gimana sih cara baca tren. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang udah paham ya, sebagian besar sudah paham baca candle ya. Nah, di sini ada baca candle kalau hijau naik, merah turun dan lain-lain. Nah, di sini saya mau sharing gimana sih cara baca tren seperti itu. Nah, kita mesti tahu dulu nih ciri-ciri tren itu, tunggu, sebelum ciri-ciri tren, macam-macam atau jenis-jenis tren itu apa aja sih? Ada yang tahu nggak teman-teman? Pertama, uptrend ya, uptrend, downtrend, dan sideways. Nah, dari ketiga ini kita juga mesti tahu ciri-cirinya apa. Ciri-ciri uptrend. Nah, kalau ciri-ciri uptrend itu cirinya seperti apa? Kayak gini. Nah, itu ciri-ciri uptrend. Nah, di sini teman-teman ada yang notice nggak? Atau ada yang mengamati nggak? Oh, ciri-ciri uptrend itu seperti apa? Nah, ciri-cirinya adalah dia membentuk puncak dan lembah yang terbaru. Nah, contoh gini. Ini puncak, oke. Terus membentuk puncak lagi yang lebih tinggi. Terus membentuk lagi puncak yang lebih tinggi. Nah, selain puncak ada juga lembah. Nah, oke. Nah, ini membentuk lembah yang lebih tinggi, kemudian membentuk lagi lembah yang lebih tinggi. Jadi kalau selama puncak dan lembahnya terbentuknya selalu lebih tinggi, maka ini dikatakan uptrend. Seperti itu. Nah, terus kalau downtrend gimana? Downtrend kebalikannya. Kalau downtrend kayak gini. Ya, turun, naik, turun, naik, turun. Seperti itu. Nah, dia kebalikannya dari uptrend. Nah, dia membentuk lembah yang lebih rendah dari lembah sebelumnya. Sama juga dengan puncak. Puncak yang terbentuk adalah puncak yang lebih rendah dari puncak sebelumnya. Seperti itu. Nah, jadi ciri-cirinya seperti itu. Selama puncak dan lembah lebih tinggi dari puncak dan lembah sebelumnya, maka dia akan lanjut naik terus. Seperti itu. Begitu juga sebaliknya, kalau puncak dan lembah yang terbentuk lebih rendah dari puncak dan lembah sebelumnya, maka dia bisa kita katakan sebagai atau ciri-ciri dari downtrend atau bearish seperti itu. Nah, lalu kalau sideways seperti apa? Nah, sideways seperti ini teman-teman. Nah, kalau sideways ini dia puncak dan lembahnya memiliki ketinggian yang cenderung sama. Nah, di puncak. Nah, kalau satu sini dia nggak harus puncaknya sama ya, dia relatif atau cenderung sama itu nggak masalah. Nah, ini lembah seperti itu. Nah, terus ini kan teorinya ya, tapi pada kenyataannya kalau teman-teman buka atau analisa grafik saham, kadang suka nemunya seperti ini kan, begini, terus begini lagi gitu kan. Jadi nggak tentu, kita nggak tahu nih, nggak bisa menentukan dia naik atau turun seperti itu kan. Nah, ini tetap disebut sebagai sideways atau no trend seperti itu. Karena kan ini
puncak, lembah, puncak, lembah, puncaknya naik lagi gitu. Nah, kita nggak bisa tentukan dia naik atau turun seperti itu. Nah, kalau seperti ini teman-teman kita kategorikan sebagai sideways atau no trend seperti itu. Nah, oke ya. Yang pertama tadi kita harus tahu jenis-jenis trend. Uptrend, downtrend, sama sideways. Oke. Nah, kemudian kita yang kedua, ciri-cirinya seperti apa? Cara taunya kita dia uptrend, downtrend, atau sideways. Nah, kalau uptrend, puncaknya lebih tinggi dari puncak sebelumnya. Lembahnya juga lebih tinggi dari lembah sebelumnya. Kalau downtrend, puncak dan lembahnya selalu lebih rendah dari puncak dan lembah sebelumnya. Kalau sideways, ketinggian puncak cenderung sama dan ketinggian lembahnya juga cenderung sama. Oke, sampai sini itu ya. Sampai sini teman-teman semoga paham ya. Nah, kemudian lalu gimana caranya kita langsung aplikasiin aja deh ke grafik ya. Contoh misalkan nih yang ada judul si bro. Oke. Nah, kalau di grafiknya seperti apa? Misal, nah contoh nih ya. Kita cari yang sideways. Kita cari yang uptrend dulu deh. Nah, kalau uptrend seperti ini teman-teman. Kita ambil dari yang terendah, oke, titik yang terendah, kemudian tarik ke puncak terdekat yang paling ujung. Oke, dipasangnya jangan di close tapi yang highest price. Kemudian kita tarik lagi, cari lembah. Lembah selanjutnya di mana? Oke, di sini. Dan tarik lagi. Nah, di sini antara di sini atau di sini nih. Ini kan ketinggiannya sama ya. Highest-nya sama-sama di 11-15. Nah, kita yang paling kanan atau paling akhir. Kemudian di sini. Oke. Nah, sampai selanjutnya nanti dia pokoknya kalau udah polanya puncak lembah lebih tinggi itu akan naik terus. Mungkin teman-teman pernah dengar salah satu prinsip di technical analysis kan. Tren itu bergerak sesuai arah trennya kan. Harga itu bergerak sesuai dengan arah trennya. Nah, kalau dia bergerak ke atas, ya udah trennya juga akan tetap ke atas gitu. Oke. Nah, ini bisa langsung putar ke sini. Oke. Nah, ini ciri-ciri uptrend. Kalau untuk di grafiknya ya, kita terapkan di grafik. Nah, membentuk puncak dan lembah yang lebih tinggi. Nah, terus gimana kalau downtrend? Nah, kalau downtrend, kita cari yang downtrend. Ini Sido bagus nih, ini dia naik terus. Cuman kemarin ini dia lagi pas corona ya, pandemi. Oke. Saya nyari downtrendnya nggak nemu. Oh, ini. Atau kita cari contoh saham lain deh ya. Kita coba misalkan Cleo. Nah, ini dia. Nah, kalau downtrend, kita menganalisa seperti ini. Kita bikin baseline-nya ya. Ini yang kayak garis zigzag ini disebut garis baseline, teman-teman. Oke. Nah, terus dia jadi ini dia memang ini sudah terbentuk downtrend, tapi downtrendnya downtrend pendek gitu. Tapi dia melanjutkan penurunan kan. Nah, di sini kita lanjut lagi dari atas sini ke puncak lagi, terus ke lembah, ke puncak. Nah, dia melanjutkan penurunan. Nah, ini disebut dengan downtrend. Gitu. Nah, terus kalau sideways, nah contohnya kayak gini, sideways di akhir seperti ini. Oke, kita dari sini, oke, kita tarik aja puncak lembahnya. Nah, ini kan kita nggak bisa define kan, ini uptrend
atau downtrend, puncak dan lembahnya ngacak itu, nggak berurutan lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, ini kita bisa sebut sebagai sideways. Nah, kalau kita bisa bikin support resistance-nya kurang lebih di sini. Nah, seperti itu. Nah, itu. Nah, terus gimana cara kita mengetahui perubahan tren? Nah, kalau kita mau tahu perubahan tren, ciri-cirinya adalah seperti ini. Nah, kalau perubahan tren, tadi misalkan dari uptrend menjadi downtrend ya. Dari uptrend menjadi downtrend. Nah, dia naik terus nih. Nah, terus tiba-tiba suatu saat, pas di sini, dia tidak berhasil membentuk puncak yang lebih tinggi. Misalkan dia di sini nih. Terus turun. Nah, biasanya dia sideways dulu nih. Terus dia tidak berhasil bentuk puncak yang lebih tinggi. Dia begini. Nah, itu ciri-cirinya teman-teman. Jadi kalau misalkan melihat lagi pas uptrend nih, terus puncak dan lembahnya tidak berhasil lebih tinggi dari puncak sebelumnya. Nah, teman-teman mesti waspada. Berarti ini dia mau tanda-tanda berubah tren seperti itu. Nah, kalau misalkan dari downtrend menjadi uptrend, perubahannya seperti apa? Sama, cuma dia dibalik aja. Nah, misalkan gini, dari downtrend ya, downtrend. Nah, puncak dan lembahnya selalu lebih rendah. Tuh. Lalu, puncak, oke. Terus lembahnya tidak berhasil dibentuk lebih rendah. Nah, kemudian puncaknya berhasil ditembus nih. Nah, kayak gini. Nah, itu dia ciri-ciri perubahan tren. Jadi, kita lihat, oh di sini puncak dan puncak lebih rendah dari lembah sebelumnya. Oke, masih valid, dia akan lanjut turun. Terus di sini lembahnya lebih rendah dari lembah sebelumnya. Puncak lebih rendah dari puncak sebelumnya. Oke. Nah, terus di sini kebentuk nih lembah. Lembahnya ternyata tidak lebih rendah, nggak bisa ke bawah lagi gitu kan. Oh, membentuk lembah yang lebih tinggi dari lembah sebelumnya. Oke, berarti apa nih? Oh, berarti ini teman-teman masih notice. Oh, berarti ini tanda-tanda dia mau mengalami perubahan tren. Nah, kalau misalkan ternyata pergerakannya puncaknya lebih tinggi dari puncak sebelumnya dan lembahnya lebih tinggi dari lembah sebelumnya, nah biasanya dia berpasangan nih. Kalau udah berpasangan kayak gini, oke, lembah, terus di sini puncak. Nah, kalau udah dia ada berpasangan gini, puncak lebih rendah, lebih tinggi dari puncak sebelumnya, lembah lebih tinggi lembah sebelumnya. Nah, ini dia sudah bisa dikatakan valid untuk uptrend. Begitu juga dengan downtrend. Kalau downtrend dia puncaknya lebih rendah dari puncak, lembahnya lebih rendah dari lembah, sudah ada couple nih berpasangan. Nah, itu biasa sudah valid, dia akan downtrend. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita aplikasikan ke dalam grafik saham seperti ini. Nah, biasa sih memang rata-rata kebanyakan dari downtrend dia nggak langsung tiba-tiba uptrend sih. Biasanya dia butuh fase sideways dulu seperti itu. Jadi jarang sih yang dari downtrend langsung tiba-tiba uptrend. Biasanya dia ini dulu sideways dulu seperti itu. Nah, contoh kayak gini nih. Puncak, lembah, puncak, lembah, puncak, lembah, puncak. Oke. Nah, terus di sini kan masih valid ya. Oh, dia uptrend terus. Nah, ketika di sini membentuk puncak yang lebih rendah dari puncak sebelumnya. Nah, ini teman-teman mesti waspada nih.
oh berarti dia pengen mengalami perubahan tren gitu kan. Entah dia sideways dulu kayak gini lalu melanjutkan kenaikan, atau dia sideways malah balik turun seperti itu. Nah, ini coba kita lanjutin. Nah, ini kan sideways nih, kita nggak tahu bentukannya gitu ya, tidak ada urutan yang berurutan gitu loh. Maksudnya tidak ada puncak lembah lebih tinggi atau lebih rendah gitu kan. Nah, berarti ini lagi sideways. Nah, ini kita tunggu aja apakah dia melanjutkan kenaikan ke atas, naik lagi ke atas, atau dia malah berbalik arah, nurun menjadi downtrend. Nah, ini bisa kita tunggu seperti itu. Oke, lalu perubahan tren oke, sudah. Lalu strategi beli sama jual. Oke, misalkan gini teman-teman. Teman-teman sudah dapat nih puncak sama lembahnya. Nah, oke. Nah, ini udah kebentuk kan. Nah, kalau misalkan sudah kebentuk puncak dan lembah, nah teman-teman sudah bisa beli nih. Belinya di mana? Belinya bisa di sini. Kalau beli di sini, oke, masih bisa gitu ya. Karena kan lembahnya sudah lebih tinggi kan dari lembah sebelumnya. Nah, ini bisa beli. Cuman jangan banyakkan lot. Maksudnya jangan terlalu banyak. Dibikin sedikit dulu karena kan belum confirm, belum valid membentuk uptrend. Tadi kan kalau sudah uptrend, valid uptrend itu dia berpasangan puncak-puncak lembah-lembah seperti itu. Nah, kalau misalkan di sini sudah tembus nih resisten, nah resisten kan di sini nih di puncak sebelumnya kan. Nah, teman-teman bisa beli lagi di sini. Beli lagi di sini, tapi jangan banyakkan dulu karena belum valid kan. Nah, ketika pergerakan di sini membentuk puncak terbaru, nah teman-teman bisa tungguin sampai membentuk lembah yang lebih tinggi. Nah, ini kan lembahnya lebih tinggi kan. Nah, baru teman-teman beli di sini agak banyakan. Lotnya lebih banyak seperti itu karena kan sudah valid. Ya udah, kalau sudah beli di sini agak banyakan, udah deh, dia akan naik terus kan. Nah, teman-teman jagain apakah puncak dan lembahnya masih lebih tinggi atau tidak. Nah, di sini puncak lebih tinggi dari puncak sebelumnya. Ini lebih tinggi. Puncaknya masih lebih tinggi. Lembahnya juga lebih tinggi kan. Nah, sampai sini, ya kan, sampai sini tidak bisa lebih tinggi dari puncak sebelumnya kan. Nah, teman-teman di sini boleh jual gitu. Teman-teman di sini boleh jual. Kalau kita bisa lihat persentasenya nih ya, berapa persen dari sini menuju ke sini. Tuh, 39,77% teman-teman. Dari 30 Maret sampai 15 Mei. Berarti 2 bulan ya. Sekitar 2 bulan teman-teman udah bisa cuan 39,77%. Seperti itu. Nah, kan lumayan kan? Nah, ketika di sini sudah tidak berhasil membentuk puncak yang lebih tinggi dari puncak sebelumnya, teman-teman boleh lepas, boleh jual. Ini kalau misalnya mau trading ya, seperti itu. Kalau invest beda lagi strateginya, seperti itu. Nah, ini bisa teman-teman bisa jual, seperti itu. Nah, terus ternyata kalau kita lanjutin lagi, ya udah ini kan udah nggak ada tren lagi nih ya, sudah no tren nih. Ini lembahnya lebih tinggi, puncaknya lebih tinggi gitu ya. Tapi ketika turun sudah melewati lembah yang di sini kan. Nah, berarti ini dia sideways dulu seperti itu. Nah, itu strateginya sih, strategi beli sama jualnya. Nah, terus ini kan dari uptrend ke status ya. Nah, terus gimana kalau misalkan downtrend? Apakah downtrend kita bisa beli? Nah, tergantung sih teman-teman. Kalau teman-teman misalkan jatuhnya swing trading ya atau main cepat, teman-teman bisa manfaatkan nih selama dia downtrend, teman-teman bisa manfaatkan kenaikan sementara. Contoh kayak gini. Nah, ini bisa
ini beli jual gitu kan. Nah, teman-teman bisa beli di sini terus jual di sini. Nah, kenaikan sementara itu bisa teman-teman manfaatkan untuk mendapatkan profit seperti itu. Nah, cuman kalau untuk pemula disarankan ketika lagi downtrend jangan dulu gitu, tahan aja, tahan uang cash dulu gitu. Jangan, kan kadang suka kejebak nih. Nah, barusan saya posting materi tentang di Instagram saya tentang kejebak tren gitu kan. Ini kita melihatnya, oh ini udah hijau nih gitu kan, ini udah hijau gitu. Beli aja gitu kan. Kita merasa ini udah hijau tebal terus malah beli gitu kan. Sementara kalau kita baca trennya, ini trennya kan puncak lembahnya selalu lebih rendah kan. Oh ini lagi downtrend gitu kan. Nah ini akan beresiko bagi pemula yang belum tahu cara membaca tren seperti itu. Nah kalau misalkan teman-teman bisa manfaatkan cuan ini pada saat dia uptrend seperti itu. Belinya di lembah-lembah aja gitu. Misalkan di sini beli banyakan, atau bisa juga di sini boleh tambah muatan gitu kan. Tambah lagi lot. Di sini tambah lagi lot gitu. Nah, ketika puncaknya lebih rendah dari puncak sebelumnya baru lepas barang seperti itu. Tapi kalau lagi downtrend kayak gini nih, teman-teman tahan aja gitu, jangan ini lagi turun nih, lagi turun nih, misalkan kayak sekarang nih saham-saham kemarin pandemi corona kan. Oh, ini lagi pada turun nih gitu kan. Kesempatan beli bagus nih gitu kan. Ternyata kejebak gitu karena mereka nggak tahu cara baca trennya gitu. Padahal secara tren itu masih turun gitu kan. Masih turun gitu kan. Puncak dan lembahnya selalu lebih rendah gitu kan. Mereka main beli aja ketika beli malah turun kan, sayang kan. Lebih baik teman-teman hold atau tahan dulu uangnya gitu kan. Tunggu aja ketika di sini, di posisi sini, teman-teman bisa beli lebih banyak kan, ketimbang kalau misalnya teman-teman beli di sini, oh lagi naik nih gitu ya. Lagi naik, oh beneran naik, ternyata masih turun gitu kan. Beli lagi di sini gitu kan. Nah ini kan uang teman-teman kan kepake dan minus kan, ketahan di saham dan minus kan. Nah better jangan beli dulu gitu. Teman-teman uang teman-teman masih aman, ya kan, tidak akan berkurang. Kalau di sini kan berkurang gitu ya. Ketika lagi pas benar-benar bottom price, teman-teman udah nggak ada duit lagi gitu kan, karena udah ketahan di sini gitu kan. Nah better jangan dipaksa beli kalau lagi downtrend seperti itu teman-teman. Tunggu aja kalau sudah ada tanda-tanda dia uptrend baru beli. Nah beli di sini kan teman-teman bisa dapat apa? Harganya lebih murah kan. Terus bisa beli lotnya banyak gitu kan, karena harganya murah gitu kan. Ketimbang misalkan teman-teman modal ada contoh misalnya 50 juta, beli di sini 2 juta, berkurang kan 48 juta, minus, turun lagi, beli lagi di sini. Lama-lama kan uang teman-teman berkurang kan, lebih baik ditahan 50 jutanya, beli di sini gitu kan. Tapi ingat, belinya jangan langsung lamsam. Maksudnya jangan langsung 50 juta dihajar semua seperti itu, tapi dibagi-bagi, dialokasiin. Yang kayak saya tadi, misalkan di sini belinya sedikit. Nah, sudah confirm membentuk uptrend baru belinya di sini banyakkan. Nah, setiap membentuk lembah bisa beli gitu. Nah, ini bisa persentase lotnya bisa lebih banyak di sini gitu. Nah, tapi kalau misalkan di sini beli dikit dulu seperti itu. Nah, baru ketika di sini puncaknya tidak lebih tinggi dari puncak sebelumnya, baru bisa dijual atau lepas barang. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Oh, ini ada pertanyaan ya. Apakah possible habis uptrend langsung downtrend dan sebaliknya? Oh, tadi sudah terjawab ya pertanyaan dari Nur Muhammad Lutfi. Apakah habis up? Iya. Ada kemungkinan kayak gini nih. Ini contohnya. Pas banget nih. Ini lagi downtrend, tiba-tiba langsung uptrend kan. Itu mungkin terjadi seperti itu. Itu mungkin terjadi. Tapi biasanya dia uptrend butuh waktu dulu sih. Dia butuh konsolidasi dulu. Butuh konsolidasi atau butuh kayak akumulasi gitu kan. Nah, nanti sebenarnya kan ada beberapa fase pergerakan saham itu kan, ada akumulasi, ada public participation. Nah, akumulasi itu dia sideways tuh, nungguin gitu kan. Nah, kalau udah tembus resisten di fase akumulasi, baru dia naik public participation. Naiknya itu benar-benar naik tajam gitu kan. Nah, nanti kalau sudah naik banget di puncak, dia nanti sideways lagi gitu kan, sideways.
sideways lagi seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya Dimas Imameza. Kak, ketika uptrend dan terbentuk sideways, apakah ada kemungkinan uptrend lagi atau selalu downtrend begitu? Oh, belum tentu. Nah, caranya gini. Oke, ini pertanyaan bagus. Oke. Oke, jadi gini. Gampangnya gini, kita patokannya selama dia masih bisa begini kan. Terus oke. Begini. Nah, kalau misalkan dia gini nih lagi sideways nih. Nah, ini tungguin aja. Terserah si market ini mau bergerak kemana terserah gitu kan. Nah, biasanya dia ada zigzag ini nih dibatasi oleh di atas namanya resisten, di bawah namanya support. Nah, tungguin aja. Kalau misalkan ternyata dia tembus resisten, nah tembus resisten ini tapi teman-teman mesti hati-hati, jangan langsung buru-buru ambil posisi beli gitu ya. Kita perhatikan dulu, oke ke sini kita cek puncak dan lembahnya sudah lebih tinggi atau belum gitu kan. Oh, ternyata puncaknya sudah lebih tinggi dari puncak sebelumnya nih. Gitu kan. Nah, dia begini. Bergerak begini. Oke, puncak di sini. Oke, puncak sudah lebih tinggi nih. Oke, cakep. Dari puncak sebelumnya. Nah, teman-teman kalau misalkan mau ambil barang, pakai yang cara tadi. Belinya adalah di sini boleh beli, tapi jangan banyakkan. Dikit-dikit dulu, pastiin gitu. Kalau banyakkan kan sayang, takutnya masih bisa turun lagi. Nah, lalu di sini ternyata naik gitu kan. Nah, sudah confirm membentuk puncak dan lembah yang lebih tinggi kan, sudah berpasangan nih. Nah, ini lembah. Nah, lembahnya kan di sini. Nah, sudah terbentuk kan. Nah, baru teman-teman bisa beli lagi di lembah yang ini. Nah, kalau udah confirm, ya udah, let the profit run. Dia akan naik terus gitu. Sampai dia nanti membentuk ciri-ciri perubahan tren gitu ya. Pokoknya selama puncak dan lembahnya lebih tinggi, teman-teman hajar aja setiap membentuk lembah. Kayak gini, setiap membentuk lembah terbaru, dihajar aja. Tuh. Nah, dihajar maksudnya tambah muatan gitu ya, tambah muatan. Gitu. Beli di sini. Jangan beli di puncak, karena kan kalau beli di puncak, harganya ketinggian kan. Better belinya di sini. Beli lagi di sini, beli lagi di sini. Seperti itu. Nah, kalau udah membentuk kapal ini nih, valid uptrend, teman-teman di sini bisa beli banyakan. Seperti itu. Karena kan sudah fix uptrend. Tapi, bisa jadi di kondisi lain, dia seperti ini zigzag, ternyata malah melanjutkan penurunan teman-teman dari sini malah turun. Nah, itu bisa mungkin terjadi. Gitu. Nah, pokoknya patokannya teman-teman lihat ini support dan resistennya ditembus atau tidak gitu ya. Selama dia tidak ditembus ya udah dia akan sideways terus gitu. Akan sideways terus. Akan sideways terus gitu teman-teman. Oke. Nah, lagi pertanyaan. Apakah ada kemungkinan uptrend lagi atau selalu downtrend? Begitu. Oh ya, udah menjawab ya barusan ya. Pertanyaan dari Dimas dan Nur Muhammad juga ada terjawab. Aditya Nugra, Kak, rentan waktu yang kita pakai itu apa? Per hari, per minggu, atau per bulan? Standarnya sih biasanya per hari sih. Ini nih dari sini dia, daily. Teman-teman bisa juga cek weekly gitu ya. Nah, tapi memang biasanya harian sih. Biasanya harian, seperti itu. Lalu, Ratu, kalau mau dijual itu harus ketika mau downtrend saja atau bagaimana? Iya jelas, ketika lagi mau downtrend justru jual dong. Sayang teman-teman udah punya barang di sini nih. Sayang teman-teman lagi udah naik terus malah turun gitu kan. Malah turun begini.
Kan sayang, uang teman-teman jadi turun lagi kan, yang harusnya profitnya udah di sini gitu kan, udah di sini profitnya gitu, malah turun lagi, lebih baik dijual seperti itu. Lalu Vincent Martin, cara menentukan kapan untuk cut loss, bagaimana ya Bang? Lalu saat cut loss itu kita jual sekitar berapa persen dari lot yang, oke. Ini sebenarnya terkait dari manajemen lot ya. Jadi misalkan cara menentukan kapan untuk cut loss. Cut loss maksudnya jual kali ya. Cut loss itu kan sebenarnya jual rugi ya. Kalau mau jual itu take profit. Nah teman-teman bisa jualnya yang tadi, selama puncak dan lembahnya lebih tinggi, diemin aja gitu kan, jangan dijual, sayang gitu karena masih bisa naik lagi. Nah, kapan jualnya? Pada saat tadi ini kan puncak, oke, lembahnya lebih tinggi dari lembah sebelumnya ya. Ngebentuk puncak nih di sini, ya kan, ngebentuk puncak tapi tidak lebih tinggi, nggak bisa lebih tinggi dari puncak sebelumnya. Nah, di sini baru teman-teman jual seperti itu. Jualnya mau sebagian atau semuanya terserah teman-teman gitu ya. Kalau memang misalkan ini kalau misalkan memang sudah terbentuk misalkan kayak gini. Terbentuk puncak dan lembahnya sudah berpasangan ya kan? Kayak gini nih misalnya. Puncaknya udah confirm lebih rendah dari puncak sebelumnya. Terus lembahnya juga lebih rendah dari lembah sebelumnya kan. Nah kalau udah kayak gini mah jual aja semuanya gitu, sayang teman-teman gitu, karena kan udah nggak mungkin naik lagi, pasti dia akan turun dulu gitu kan. Kecuali kalau sideways kayak gini nih, sideways mungkin bisa jual sebagian di sini, disisain berapa lot, karena kan ada kemungkinan naik lagi gitu kan. Nah ketika sideways, tapi ternyata kalau misalkan kondisi realnya ternyata turun, nah teman-teman jualnya di sini seperti itu, karena dia kan akan downtrend seperti itu. Oke. Bang, request trennya PTPP dong. Oke. PTPP. PTPP. Oke. Oke ya, ini kita coba ya PTPP. Nah, pertama kita bikin baseline-nya dulu ya, garis zigzag ya. Nah, di sini, nah ini kan ini nih panic selling nih, karena lagi pandemi kemarin kan pada panic selling. Ada ketakutan semua gitu ya, pengen cash semua. Nah, lalu di sini puncak, oke, di sini kan downtrend. Terus ternyata nah, ini puncak terus ke lembah. Nah, ini tanda-tanda nih. Kalau lembahnya lebih tinggi atau lembahnya sejajar sama tinggi dengan lembah sebelumnya, nah ini teman-teman mesti notice, mesti tahu, siap-siap nih, kayaknya dia mau ngalamin perubahan tren, entah sideways dulu atau langsung dia uptrend. Nah, terus bentuk puncak. Oke, puncaknya sudah lebih tinggi nih dari puncak sebelumnya dan membentuk double bottom. Nah, teman-teman mungkin googling aja ya double bottom. Nah, double bottom itu tuh kayak gini nih. Dia membentuk double bottom. Tuh. Nah, kalau bentuk double bottom, ya udah dia biasanya cenderung akan naik seperti itu. Nah, kita coba lanjut ya. Di sini, oke, lembahnya lebih tinggi dari lembah sebelumnya. Terus puncaknya lebih rendah dari puncak sebelumnya kan. Nah, teman-teman juga mesti notice nih, mesti hati-hati. Tapi kan kita nggak tahu nih, kan belum valid dia downtrend kan, belum couple nih, belum berpasangan puncak-puncak lembahnya. Berarti kemungkinan dia mau sideways dulu. Kebenaran sideways kan, sideways karena lembahnya sejajar gitu ya, atau tidak bisa lebih rendah dari lembah sebelumnya. Dia lanjut, oke, di sini kan kita bisa bikin garis, kita update nih garis support sama resistennya di sini, oke. Nah dia pergerakan di sini. Selama dia, kalau misalnya dia ternyata, misalkan nih sebelumnya tembus ke bawah, maka dia akan melanjutkan penurunan. Tapi ternyata dia tembus resisten nih, resisten di puncak yang sebelumnya naik. Ya udah, dia akan melanjutkan kenaikan. Oke, kita update lagi dari sini. Nah, berarti ini dia mau turun, turunnya adalah koreksi sementara karena sudah membentuk
sorry, di sini kan ada puncak ya, puncak, tapi belum membentuk lembah sebelumnya kan. Nah, cuma kan kalau mau dia turun dari sini ke sini kan kejauhan dia. Maksudnya jaraknya panjang. Nah, ini agak susah sih, gitu. Agak susah dibawa turun sejauh itu, gitu. Lalu kalau misalnya kita update lagi, support di garis ini ya, di sini. Nah, ini kan tadi sebelumnya resisten, ditembus menjadi support, sekarang menjadi support nih yang garis ini. Garis hitam yang paling atas. Nah, dia koreksi penurunannya sampai mana? Nah, ini kita bisa tebak penurunannya kira-kira sampai di support yang terdekat. Nah, di support sini penentuan nih teman-teman. Apakah dia lanjut naik atau lanjut turun? Kalau dia lanjut naik, ya kan kalau misalkan dia begini nih. Nah, berarti teman-teman bisa beli banyakan di sini karena sudah confirm puncak, lembah ya kan. Sudah berpasangan. Teman-teman di sini bisa beli banyakan. Seperti itu. Gitu ya Aditya Nugra, PTPP, oke. Nah, ini berarti lagi dia mau tanda-tanda dia kalau membentuk lembah terbaru berarti fix confirm dia uptrend. Ya udah, selama dia uptrend jangan gatal mau jualan gitu kan. Pokoknya diupdate aja, diupdate terus selama puncak dan lembahnya lebih tinggi, oke. Selama puncak dan lembahnya lebih tinggi kayak gini nih. Masih bisa, oke, lembahnya lebih tinggi, hajar lagi, puncaknya lebih tinggi. Jangan dijual, karena sayang teman-teman. Kalau dijual masih bisa naik lagi. Tunggu sampai nanti mungkin kayak sideways gitu ya, sideways dulu. Oh, di sini tanda-tanda dia mau sideways atau berubah tren. Seperti itu. Nah, ini kita update lagi. Kalau di sini kita update lagi garis support sama garis resistennya. Seperti itu, teman-teman. Oke, begitu ya, Aditya ya. Oke, good. Kak, kalau mau tahu support dan resisten dari sebuah saham gimana selain dari MI kita? MI itu maksudnya apa ya, Dimas? Saham gimana ya selain dari MI kita? Mungkin bisa dicek dulu nih. Dimas dijawab di chat, MI itu maksudnya apa? Manajer investasi atau apa? Saya kurang paham. Bang, request trennya HMSP. Oke, HMSP. HMSP. Nah, ya udah. Langkah pertama kita bikin baseline ya, garis zigzagnya kan. Oke. Teman-teman gak usah ragu-ragu, bikin narik garisnya itu yakin aja. Oke. Nah, bentar. Siapa yang dapat dividen HMSP? Oke. Hari ini kalau nggak salah udah dapat hari ini deh, apa pembayaran dividen masuk ke rekening saham teman-teman kalau punya dividen ya. Soalnya saya hari ini dapat notifikasi HMSP pembayaran dividen. Ya udah kita update aja. Oke, di sini lembah. Ini lembah. Oke, ini lembah. Oke, ini lembah. Terus ini puncak. Oke. Kita ganti. Nah, puncak. Terus di sini juga ada puncaknya lebih tinggi dari puncak sebelumnya, atau dia sebenarnya ini relatif tinggi sih, relatif ketinggiannya sama ya. Nah, terus di sini membentuk puncak yang lebih tinggi. Nah, ini kan sudah valid nih, ya kan teman-teman? Mestinya kan udah valid, ya kan? Tuh, puncak dan lembah sudah membentuk berpasangan ya, puncaknya lebih tinggi dari puncak sebelumnya, lembahnya. Ya udah. Nah, ini mungkin lagi turun karena kan mau bagi-bagi dividen, mereka pada buang barang lagi kan. Karena udah dapat dividen. Seperti itu. Nah, terus teman-teman di sini di-update aja nih. Oh, oke. Lagi turun. Kalau lagi turun, jangan beli dulu. Tunggu terbentuk puncak sebelumnya. Oke. Nah, tunggu di puncak sebelumnya. Tunggu di lembah di lembah terbaru gitu ya. Kalau sudah membentuk lembah terbaru, terus dia begini naik, nah teman-teman bisa beli seperti itu. Nah, ini kalau secara tren ya, ini lagi uptrend. Seperti itu. Oke, Davi menjawab ya, HMSP. Oh, manajer investasi. Iya, kalau untuk cara nentuin support dan resisten, ya tadi support dan resistennya yang tadi saya jelasin.
Tadi udah hilang ya. Jadi kalau misal bentuk puncak, contoh ya, kayak gini nih. Nah, ini kita bisa update nih. Oke. Nah, ini kurang lebih di sini gitu ya. Ini pun kalau misalkan dia turun, ya kan? Nah, dia kan butuh waktu lama kan kalau misalkan dia mau turun dari sini ke sini nih, ke support selanjutnya kan. Nah, ini kita update aja. Tunggu aja kalau misalkan ternyata sampai sini, di sini belum sempat sentuh ini ya, belum sempat sentuh support, sampai sini aja, terus naik gitu ya. Ya udah teman-teman bisa beli seperti itu karena kan dia masih puncak lembahnya lebih tinggi kan. Nah, ketika sampai sini nih tembus resisten, oke. Nah, belinya di sini teman-teman jangan banyakan, pakai yang tadi. Belinya dikit dulu, 1 atau 2 lot gitu ya, tergantung model teman-teman sanggupnya beli berapa. Ketika tembus, beli lagi, tapi belinya jangan banyakan, oke. Nah, setelah itu kalau dia udah terbentuk begini gitu ya, terus membentuk puncak lebih tinggi lembah. Nah, di sininya nih lembah terbaru, terus dia naik lagi. Nah, baru teman-teman bisa beli yang banyakan di sini seperti itu. Oke, menjawab ya, Pak Davi. Bang, request ANTM Bang, Senin tanggal 8 Juli saya beli banyakan, malah turun. Oke, ANTM. ANTM. Nah, ini secara tren dia downtrend, terus uptrend, dia sideways dulu ya, ini sideways baru lanjutin naik. Oke, kita tarik garis aja deh. Oke, nah gini. Nah, ini memang dia tanda-tanda mesti sideways dulu ya. Jarang sih yang langsung uptrend gitu ya. Nah, kita update deh. Kita update dari support resistnya di mana. Oke, di sini. Sama di sini. Nah, Antam sebenarnya masih kalau dilihat dari ini ya untuk saat ini masih bisa lanjut naik sih. Karena gini teman-teman. Ini kan supportnya di sini nih. Sebelumnya kan jadi resisten ditembus menjadi support kan. Nah, teman-teman perhatikan deh. Ini candle merah terjadi rejection nih. Ini kan ada lowest price-nya kan. Ditembus tapi di bawah naik lagi ada rejection. Nah, close-nya di atas support. Gitu. Nah, ini mungkin dia akan koreksi dulu gitu. Nah, nanti kita tunggu aja. Sama kayak tadi HMSP. Nah, ini turunnya sampai mana? Nah, teman-teman tahan dulu, jangan beli dulu. Lihat, kalau misalkan sudah terbentuk lembah yang lebih tinggi, nah, di sini baru teman-teman bisa beli. Seperti itu. Nah, jadi bagi siapa tadi? Firman Syah, ANTM, Senin latang naik. Oke. Firman belinya di harga berapa kalau boleh tahu? Saya beli banyakan sekarang. Nah, belinya jangan banyak. Jadi kalau misalnya tanda-tanda dia mengawali mau uptrend, jangan banyakan dulu gitu. Tunggu dia sampai tadi berpasangan puncak-puncak lembah-lembah, baru beli banyak gitu. Karena kenapa belinya dikit dulu? Karena jaga-jaga. Kalau ternyata dia nggak naik malah turun. Nah, minusnya kan nggak gede-gede banget kan, karena teman-teman belinya dikit gitu. Kalau teman-teman belinya langsung hajar banyak semua, rugi 1% kan lumayan, rugi 5% aja lumayan kan. Anggaplah misalnya 10 juta nih beli langsung. Turun 10%, kan ruginya 1 juta. Sayang kan? Ketimbang teman-teman mungkin belinya 1 juta, turun 10%, ruginya 100.000. Nggak masalah kan? Seperti itu. Oke, tren Telkom juga dong, Bang. Oke, Telkom. Sebenarnya gampang sih dengan cara ini, metode ini teman-teman udah cukup membantu gitu ya, tanpa harus difungsikan dengan indikator-indikator kayak stokastik, Fibonacci gitu ya. Kayak gitu itu mungkin nanti lebih advance ya gitu. Dengan ini untuk pemula oke sih gitu, nggak harus perlu belajar. Kayaknya Fibonacci, stokastik, Bollinger gitu kan. Nah, untuk pemula ini udah oke sih, sudah bisa cukup membantu lah cara ini. Oke, nah ini udah ketahuan nih Telkom. Telkom dia sideways ya. Nah, kita update aja garis baseline-nya.
Ini. Ini dia lagi sideways. Tuh. Nah, terus kita update deh support dan resistannya di mana. Oke, kurang lebih di sini ya. Oke. Terus dia di sini. Nah, ya udah deh, pergerakannya di situ-situ aja tuh, Kom. Selama pergerakannya masih di dalam area ini, ya udah. Tapi kalau misalkan kita tunggu nih, ini kan lagi begini kan bergeraknya. Nah, tunggu di sini nih. Nah, tunggu di sini. Kalau dia turun, ya udah teman-teman diemin aja, jangan beli. Tapi kalau dia mantul, teman-teman boleh beli. Tapi ingat, belinya jangan banyakan, belinya dikitan dulu. Nah, terus dia naik ke sini. Nah, targetnya kalau mau yang trading cepat, kalau yang trading ya, ini kan Telkom bisa buat trading, bisa buat investasi. Di sini sebagai taking profit di 3503. Nah, tunggu lagi. Biasa kalau udah sampai sini, dia jarang nih langsung tembus ke atas. Biasanya dia begini dulu. Baru, nah ketika tembus lagi di sini, baru hajarnya banyakan. Seperti itu. Oke, begitu ya. Nah, Telkom, selesai. Mana lagi pertanyaan selanjutnya? Bang, kalau ada pemberitaan dividen, apakah bisa mempengaruhi arah dividen? Maksudnya arah dividen gimana tuh, Aditya? Maksudnya gini kali ya, iya memang rata-rata kalau misalkan mau bagi dividen, itu teman-teman boleh cek semua saham yang mau bagi dividen, pasti dia di bawah naik dulu. Karena kan pada orang pada beli kan, beli jadi naik. Beli kenapa beli? Karena mereka pengen dapat dividen. Ketika dividen sudah dibagikan, biasanya tuh pada turun dulu gitu kan, mereka pada buang barang. Nah, teman-teman, bagi yang pemula hati-hati, jangan sampai kena dividen trap gitu kan. Oh, ini lagi naik nih, ketika pas bagi-bagi dividen sudah ex-date ya, sudah ex-date kan ada cum date, ada ex-date. Ex-date terus teman-teman nggak tahu caranya nih, masa masih bisa naik gitu ya, ternyata di bawah aja turun gitu kan. Nah, teman-teman mesti waspada, jangan sampai nanti kena dividen trap. Kak, prediksi IHSG besok dong. Oke, IHSG. IHS. Oh, sorry, bukan IHSG ya. Jatuhnya harusnya apa sih? IDX ya? Oke, nih, IDX. IDX. Ya udah, caranya sama, gini aja. Oke. Oke. Nah, dia di bawah sideways dulu nih, ya kan? Sideways, baru naik. Kita update support dan resistannya. Ini. Nah, di sini. Nah, dia sudah tembus nih ke atas. Ya kan? Ini lembah, ini puncak. Sudah tembus, sudah membentuk puncak terbarunya kan. Nah, udah kita tunggu aja nih. Kita tunggu. Ini kan lagi koreksi kan, koreksi turun. Nah, tunggu turunnya sampai mana? Ya kurang lebih sampai sini gitu ya. Ya syukur-syukur kalau di sini membentuk lembah terbaru, ya udah confirm dia akan naik seperti itu. Itu IHSG, oke? Julius Kamil ya, IHSG seperti itu ya. Nah, ini dia kemungkinan lagi koreksi dulu, koreksi membentuk lembah terbaru dan naik uptrend. Berarti saham-saham yang proporsional besar tuh kayak blue chip kan, kalau saham blue chip turun biasanya IHSG ikutan turun kan karena bobotnya besar. Oke, cara menentukan kapan untuk cut loss. Tadi ya sudah dijawab. Kak, request Wika pakai indikator trend line. Oke. Wika. Sebenarnya saya sesi kali ini saya ngajarinya untuk analisis trend sih. Trend line oke lah. Pakai trend line ya. Oke. Nah, ini gambar kita bikinin dulu ya, kita update ya. Lembah, puncak, lembah, puncak, lembah, puncak. Nah, ini lembah, puncak sudah confirm uptrend, tapi dia lagi koreksi. Teman-teman tunggu di mana? Tunggu aja di mana terserah, tergantung dia nanti pemberhentian di mana. Kalau membentuk lembah terbaru, baru teman-teman hajar di sini beli. Nah, kalau trend line seperti ini. Trend line tuh gini. Nah, ini saya warnain ya biar beda. Saya warna biru. Ini trend line. Selama dia Nah, ini trend line. Terus kita update lagi. Nah, ini kan kita nggak tahu nih lembahnya di mana. Misalkan lembahnya di sini nih nanti.
suatu saat. Nah, kita update lagi, berarti tren lainnya mengalami akselerasi. Nah, semakin tren kemiringan tren line ini semakin tinggi, maka uptrendnya semakin kenceng, seperti itu. Jadi ini tunggu aja sampai membentuk lembaga baru, kita update lagi nih tren lainnya. Gitu. Selama candle tidak tembus ke bawah tren line ini nih, itu aman sih, gitu. Masih bisa tetap naik. Jadi Kak, Sido tadi udah bukan sih? Oke, Sido. Kita coba ya, Sido. Sido lagi sideways. Kan dari sini ya. Ini. Nah. Enggak deh, dia mau naik deh. Nah, dia begini kan ya, kita update. Nah, dia begini, ya udah, teman-teman ini lagi turun nih, tunggu aja koreksi dulu gitu kan. Koreksinya mau sampai mana terserah dia gitu kan. Terserah dia gitu. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, ini kan kalau kita update support resistennya ya. Nah, di sini kan. Tuh. Nah, ini dia ada rejection nih. Di candle terakhir ada rejection kan, sempat di bawah. Terus ya, bentar ya saya ambil baterainya mau habis bentar. Oke, suara saya masih kedengaran ya? Oke, kita lanjut. Nah, ya udah ini koreksinya mau sampai mana tunggu aja. Tunggu dulu gitu ya. Cuman kalau teman-teman perhatikan di sini ada candle merah turun ke bawah terus ada rejection nih. Nah, ini tanda-tanda lihat dulu aja kalau misalnya memang ternyata dia memang turun, turunnya sampai mana? Ya udah. Aduh, kedengeran nggak? Masih kedengeran ya suara saya ya? Masih, Bang. Oke, siap. Baik. Nah, ini kita sampai mana penurunannya? Kalau misalnya dia turun, nah kita bisa ketebakan. Pokoknya support resisten itu ngebantu buat teman-teman si harga ini, si candle ini bergerak sampai mana gitu. Ini turun kan? Oh yaudah, kalau misalnya memang dia turun, ya udah dia pasti akan ke sini gitu kan. Nah di sini dia penentuan lagi, penentuan mau lanjut ke atas atau lanjut ke bawah. Nah, terserah pasar mau bergerak kemana gitu ya. Kalau misalnya lanjut, nah ini kan lagi satu sih ya. Nah teman-teman boleh beli di sini, tapi beli jangan banyakan gitu kan. Atau boleh lah, mungkin mau main aman, tunggu aja di sini, tunggu tembus gitu kan. Nah kalau udah tembus kan, ini berarti bisa melanjutkan kenaikan seperti itu. Nah jadi untuk Sido dia masih sideways ya, overall ini masih sideways. Cuma tunggu di sini aja dulu, jangan beli dulu, tunggu sampai koreksi gitu. Halo? Bang Maje. Sebentar ya teman-teman, kayaknya ada gangguan
jaringan dari Bang Majenya. Siap, siap, siap. Oke, suara saya udah kedengaran, teman-teman? Udah Bang. Oh, oke, siap. Sorry tadi keputus jaringan internetnya. Tapi di saya pertanyaannya hilang nih. Pertanyaan saya hilang. Tadi sampai mana Bang ya? Dari Ini yang Wika Sido. bukan ya? Oh yang Sido. Sido. Boleh dibacain nggak? Soalnya saya udah hilang nih. Oh, saya share screen dulu ya. Share screen. BWPT, oke, BWPT dan BWCA. Tadi kalau ada pertanyaan yang belum dijawab, di chat ulang lagi aja ya teman-teman ya. Soalnya tadi ngilang. BWPT. BWPT. Nah, dia lagi gini. Nah, dia kan sebelumnya downtrend ya. Downtrend. Nah, kalau udah downtrend, udah diamin aja. Sampai dia nanti ada ciri-ciri atau tanda-tanda yang mengakhiri downtrend. Nah, di sini boleh. Nah, ini kan ciri-ciri dia. Wah, lembahnya ternyata lebih tinggi dari lembah sebelumnya kan. Nah, ini mesti notice nih teman-teman. Terus begini, oke. Nah, dia ambil sideways dulu ya. Dia di bawah sideways dulu. Nah, kita update support resistennya. Nah, dia udah tembus nih. Nah, tapi kan candle hari ini dia turun kan. Turunnya sampai mana? Turunnya sampai mana? Sampai sini. Nah ini penentuan nih. Garis support ini penentuan. Tinggal ditunggu aja nih. Kalau misalkan besok mantul, boleh beli. Gitu. Oke, lalu BBCA. Kita cek BBCA. Nah, BBCA cakep nih. Oh, mati. Bentar. Mati sih. Bentar ya teman-teman, aduh, nggak jalan sih. Bentar. Nggak jalan. Oke, halo. Kedengeran nggak suara saya? Ya kedengaran Bang. Gimana Bang? Masih kedengaran. bisa dilanjutkan? Bentar. Ini Oke.
Oke, lanjut ya. BBCA. Oh ya Bang, BBCA. Bang punten. Ah, Sepertinya silakan. karena waktu mungkin habis Oh, BBCA, habis itu satu pertanyaan lagi kali ya Bang. Pertanyaan terakhir. boleh. Habis Boleh. BBCA. Oke, siap Boleh. Bang. Ya, ini BBCA. Nah, terus dia begini kan, puncaknya udah lewatin dari puncak sebelumnya gitu ya. Nah, ini tinggal tunggu aja nih koreksi. Tinggal tunggu koreksi dulu. Ini kayaknya dia mau turun nih, tunggu dulu. Kalau udah membentuk lembah terbaru, ya kan misalnya di sini nih, baru teman-teman bisa beli di sini. Udah confirm kan puncak-puncak lembah-lembah seperti itu. Oke, nah lanjut BBCA, BBRI. Ini sebenarnya gampang teman-teman. Ini nggak terlalu yang pusing-pusing banget. Cukup dari tarik baseline aja udah bisa. Oke. Nah, ini ini sebenarnya kalau secara time frame ya kalau secara kita tarik garis ke belakang, ini memang dia masih sideways ya. Kita di sini. Nah, masih sideways gitu ya, ketahan. Terus dia turunnya sampai mana? Ya tergantung. Bisa juga sebenarnya sih kalau kita bisa update lagi kurang lebih di sini nih. Nah, ini penentuan nih kita lihat. Nah, tuh dia ada rejection kan, ada apa lower price-nya ini nih, terus dibawa lagi naik gitu. Ini juga nih ada rejection kan, ada rejection dibawa ke bawah, terus dihajar lagi naik gitu kan. Nah, ini kita tunggu aja, tunggu penurunan, tunggu koreksi. Nah, kalau misalkan turunnya ini kita nggak tahu kan sampai mana ya. Nah, kemungkinan sampai sini nih, gitu kan. Nah, nanti kalau sudah membentuk lembah terbaru, nah bisa. Cuman kan ini belum terbentuk puncak yang lebih tinggi kan. Nah, ini spekulatif nih kalau teman-teman beli di sini karena kan puncaknya belum membentuk puncak terbaru, gitu kan. Gitu. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah lewat ini, udah ngelewatin puncak sebelumnya, nah ini teman-teman boleh beli, tapi belinya jangan banyakkan, dikit aja. Seperti itu. Oke, ini mungkin saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan ini ya, pertanyaan teori ya. Ini kan pada request saham semua nih. Iya Bang. Bang, lebih baik trading atau investasi untuk pemula? Untuk pemula investasi. Gitu. Kalau mau coba trading, sebenarnya sih mau trading atau pemula, mau trading atau investasi, yang penting investasi ilmu dulu deh teman-teman, belajar dulu gitu ya. Jangan sampai langsung ke trading tapi nggak tahu ilmunya, terus teman-teman jadi rugi gitu kan. Lebih baik belajar dulu biar tahu ilmunya, sehingga kalau udah tahu ilmunya kan resikonya bisa berkurang kan, karena udah tahu nih kan, oh caranya kayak gini nih. Kalau teman-teman main asal beli aja gitu ya selama masih downtrend, malah justru rugi kan, sayang gitu. Oke, Bang masih nggak ngerti buat analisisnya. uh, saya datang dari awal nggak? Kalau misalnya datang dari awal, join dari awal, nanti kan ada recordnya ya. Ini kan nanti di-share nggak recordnya? Nah, nanti minta aja gitu. Atau nanti bisa DM saya ke IG saya, nanti bisa tanya-tanya aja. Ada grup khusus untuk saham dengan Bang Ajay nggak? Oh, ada. Follow aja IG-nya Nongki Saham atau IG saya nih. Di follow aja nih, MAJ. Nah, ini mungkin teman-teman yang pemula pengen baca-baca dulu. Nah, di sini tuh ada saya ini nih, resiko beresiko, IHSG, kapan mulai saham yang bagus gitu ya. Terus kayak manajemen keuangan, tips pilih sekuritas, untung resiko saham dan lain-lain. Teman-teman bisa baca di situ. Follow aja atau follow juga ini Nongki Saham. Nah, Nongki Saham juga di situ ada konten-konten tentang saham atau grup Telegramnya bisa di sini. T.me saya chat ya. T.me Nongki Saham. Nah, teman-teman bisa buka Telegram. Kita ada grup Telegram belajar di situ. Ya boleh nih buat grup WA. Ya boleh kalau misalkan peserta di sini mau bikin grup WA sendiri gitu ya. Nanti kita belajar bareng-bareng juga boleh. Nanti tergantung nanti nih dari panitianya gimana.
Untuk masuk pakai indikator apa, Bang? Eh, untuk pemula yang tadi saya ajarin sebenarnya udah cukup sih gitu. Nggak usah, maksudnya tanpa harus perlu indikator Fibonacci gitu ya, Bollinger Band, stokastik. Nah, kalau mau belajar lebih dalam lagi, nanti mungkin teman-teman bisa ikutan saya punya kelas bulan Juli, start bulan Juli. Nanti bisa ikutan kelas saya, itu ada kelas intensif selama 3 bulan, itu diajarin mulai dari screening saham sampai technical analisis sampai strateginya. Itu teman-teman bisa ikutan kelas saya gitu. Start bulan Juli. Nanti DM aja ke saya info lebih lanjutnya. Bang, pakai FA juga nggak? Iya, saya pakai fundamental analysis. Jadi saya di portofolio itu, kalau saya gini, di saham itu saya 70% investasi, 30% trading. Seperti itu. Nah, yang buat investasi, saya screeningnya itu pakai FA. Jadi di seleksinya pakai FA, udah dapat seleksi, baru saya pakai TA, technical analysis, untuk nyari kapan belinya, seperti itu. Oke, mau Bang menarik tuh Bang, Fibonacci. Ya, Fibonacci ini di kelas saya nanti start bulan Juli belajar juga Fibonacci. Jadi mulai dari analisis tren, price action, support resistance, trend line, moving average, Fibonacci, dan lain-lain, averaging price, dan lain-lain itu kita belajar di situ. Berapa biayanya Bang? DM aja nanti, DM ke saya di ini. Tapi terjangkau sih, insya Allah terjangkau, nggak mahal gitu kalau dibanding teman-teman ikutan mungkin workshop yang sekali ketemu 1 juta gitu kan. Kalau yang saya itu nggak, dia kita murah kok, nggak, masih terjangkau lah sama teman-teman gitu. Karena kita 3 bulan sekali pertemuan, 1 sampai 2 kali pertemuan seminggu 1 sampai 2 kali selama 3 bulan. Itu webinar kayak gini, jadi ada interaksinya juga seperti itu. Campuran FA-TA ya berarti, iya benar, seperti itu. Saya pakai FA buat seleksi saham mana yang buat investasi, nah baru TA-nya untuk cari waktu yang tepat untuk beli sahamnya, seperti itu. Iya, mungkin itu aja. Ada pertanyaan lagi nggak? Atau ada yang mau didiskusikan lagi? Saya serahkan kepada moderator. Oke, siap Bang. Nah, teman-teman ini kayaknya pada antusias gitu ya dari tadi. Request ini, request ini, request itu. Nah, kalau teman-teman mau berdiskusi lebih lanjut sama Bang Maje, bisa banget ya yang tadi join grup di Telegram t.me/nongki saham, atau bisa follow Instagramnya Bang Maje, atau bisa juga follow Nongki saham. Nongki saham, biar lebih tahu nih program-program apa yang bakal mereka lanjutkan dan lakuin gitu. Nah, gimana Bang Maje? Udah, kita mau foto bareng nih kalau udah. Boleh. Oke. Yuk teman-teman pada dinyalain yuk kameranya yuk. Yuk kita foto bareng sama founder komunitas terkece. Bentar ya. Ini gimana cara? Bentar. Oh, ini saya stop share dulu ya. Saya stop share. Ini udah nih. Oke, wait. Saya nyalain video saya dulu. Siap, Bang. Yuk, yang lain yuk. Ayo, Kak Aditya, Kak Dimas, Kak Riza Lulhak, bisa di-open kameranya. Kak Sela, Kak Sipa, Kak Dewangga, Kak Okta, Kak Tiara. Yuk, kita foto bareng. Ini banyak juga ya. Iya nih Bang, ada 2 slide nih. Ada 28 nih. Boleh. Slide 1, slide 2. Oke. Gimana, udah siap? Udah siap. Kita capture. Ayo, slide 1 dulu ya, teman-teman. Oke, 1, 2. Oke, slide 2 nih, yuk. Slide 2 mana nih? Oke, wah banyak juga ya. Oke. Sip. Oke, terima kasih Bang Maje yang udah berkenan untuk ngisi acara hari ini. Makasih buat Mutia jadi moderator sama teman-teman
teman-teman Gibe Telkom ya. Semoga kita kelar corona. Saya nanti silaturahmi ke Bandung, ketemu, menyediakan waktunya untuk halo Mut. Halo. Ya Bang, tadi putus-putus Bang. Ya ya. Oke. Ya. Makasih banyak ya Bang Oke, Maje siap. dan teman-teman Yuk, semua. sama-sama. Makasih. Semoga sehat selalu ya teman-teman. Ditunggu acara Oke. selanjutnya. Yo, makasih. Oke. Yo, makasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Waalaikumsalam. Oh, ini scan QR dulu ya. Bentar.